فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Ayo dibaca. Siapa yang baca? Yang keras. Qala al-musannif dan juga qala syarih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa aqallu ma yata'allafu min ismaini nahwu Zaidun qa'imun aw min fi'lin wasmin nahwu qama Zaidun. Dan yang paling sedikit minimal ma di situ adalah masdariyah. Jadi menjadikan yata'allafu itu dijadikan masdar, wa aqallu ta'allufihi gitu. Jadi bukan mausulah. Jadi jangan diartikan apa-apa. Ma di situ adalah masdariyah yang bisa menjadikan fi'il setelahnya itu berubah menjadi masdar, bukan ma mausulah. Maka diartikan wa aqallu ma yata'allafu min ismaini. Min ismaini itu khabar atau muta'alliq dengan khabar. Wa aqallu ma yata'allafu kainun min ismaini gitu. Dan minimal terbentuknya kalam adalah dari dua isim gitu. Jadi ada min itu sebagai khabarnya. Setelah kemarin kita ambil definisi kalam, bahwasanya dia adalah sebuah ucapan yang tersusun dan bisa memberikan faedah dan menggunakan bahasa Arab. Itu adalah kalam menurut ahli nahwu. Jadi karena di dunia ini, dalam kehidupan ini, yang memberi faedah, yang bisa memahamkan itu banyak. Contoh yang bisa memahamkan apalagi selain ucapan, isyarat, kemudian gambar, itu juga bisa memahamkan. Kemudian apalagi seperti morse. Antum tahu morse? Morse itu apa, Mam? Tahu morse enggak? Morse itu apa, Pak Faiz? Hah? Morse apa, Pak Ahmad? Pernah dengar morse? Ummahat tahu morse? Morse itu isyarat-isyarat dalam bahasa pramuka, itu morse. Itu kan ada maknanya, bisa memahamkan. Kalau bunyi sekali tut, kemudian bunyi dua kali, maknanya apalah. Semua itu bukan kalam, walaupun bisa memahamkan isyarat, rambu-rambu, gambar, kemudian bahasa wajah, bahasa tubuh. Itu semuanya bisa memahamkan, tapi kan bukan disebut kalam. Kenapa alasannya? Apa alasan utama semua itu tidak disebut sebagai kalam? Alasannya apa? Karena nggak bisa di i'rab.
itu yang selama ini belum pernah kita sebutkan. Alasan semua itu bukan kalam. Ya, kalau alasan secara definisinya ya, karena dia bukan lafadz kan, bukan ucapan. Tapi ada alasan yang lebih mendasar lagi kenapa dia enggak disebut sebagai kalam dalam ilmu nahwu. Karena ilmu nahwu itu kan bahas i'rab, bahas akhiran kata. Lah itu enggak ada akhirannya, enggak ada bunyinya, enggak bisa di-i'rab. Maka dia bukan kalam, walaupun memahamkan, walaupun bisa memberikan faedah. Maka kalam itu harus terpenuhi 4 syarat. Ucapan tok enggak cukup, harus tersusun. Tersusun juga enggak cukup, harus bisa memberikan faedah. Dan itu juga harus menggunakan bahasa Arab. Bahasa Arab tok enggak cukup, atau memberikan faedah tok juga enggak cukup. Pokoknya harus terpenuhi 4 syarat ini. Baru dia disebut sebagai kalam. Harus terpenuhi 4 syarat ini baru dia disebut sebagai kalam. Maka di sini dikatakan wa aqallu ma yata'allafu, dan minimal terbentuknya kalam, terangkai kalam itu adalah dari 2 isim. Nahwu Zaidun qaimun, contohnya adalah Zaidun qaimun. Ini nanti akan dijelaskan bahwasannya ini termasuk 2 isim secara hukum, karena aslinya 3 di situ. Nanti akan dijelaskan. Jadi kata Zaidun qaimun itu dia ada berapa isim? Ada 2 secara hukum, dan secara hakikat aslinya semuanya ada 3. Tapi dihukumi cuma 2. Karena di dalam qaimun itu sebenarnya ada domir huwa. Zaid dia adalah seorang yang berdiri. Gitu. Di dalam qaimun itu sebenarnya ada domir, tapi domir ini tidak dianggap. Hanya dianggap maknanya tapi tidak dianggap lafadznya. Maka dia hanya dihukumi 2 kata. Padahal aslinya 3. Au min fi'lin wasmin, atau kalam itu minimal itu dari 1 fi'il atau 1 isim, yaitu fi'il fa'il. Nahwu qama Zaidun. Maka qama Zaidun itu 2 kata, satunya fi'il qama dan satunya isim Zaidun. Selain itu enggak bisa. Kalam itu minimal itu hanya ini bahan minimalnya. Dari 2 isim atau dari 1 isim dan 1 fi'il. Kurang dari itu nggak bisa disebut sebagai kalam. Kurang dari itu nggak bisa disebut sebagai kalam. Kenapa? Karena kalam itu harus ada isnad ilaih. Harus ada isnad ilaih, harus ada musnad, dan musnad ilaih ada sebuah pemberian hukum. Dan pemberian hukum itu hanya bisa terjadi dengan mubtada khobar atau fi'il fa'il. Maka semua ucapan itu pasti kalau enggak mubtada khobar fi'il fa'il. Enggak ono kalamiku terus maf'ul bi mbek maf'ul mutlak tok. Enggak iso, enggak ono fi'ile, enggak ono fa'ile. Atau kalam itu cuma jar majrur dengan naibul fa'il, enggak bisa. Kalam itu isinya itu cuma kalau enggak jumlah ismiyah maka jumlah fi'liyah. Kalam perkataan itu kalau enggak dibuat diawali dengan isim maka dia adalah jumlah ismiyah, atau diawali dengan fi'il maka dia adalah jumlah fi'liyah. Kalau yang jumlah ismiyah berarti dia mubtada khobar. Kalau jumlah fi'liyah berarti susunannya fi'il fa'il atau fi'il naibul fa'il. Enggak ada fi'il terus maf'ul bih tok, enggak bisa. Susunannya cuma 2 itu bahan utamanya kalam. Qala asy-syarih wafaqahullahu taala qauluhu ma yata'allafu, dan minimal kalam itu terangkai at-ta'alufu wat-ta'lifu. Ta'aluf dari kata-kata ta'alafa, dan ta'lif dari kata-kata allafa yu'allifu adalah wuqu'ul ulfati wat-tanasubi bainal juz'aini. Terjadinya ulfah, keserasian, wat-tanasubi dan kecocokan antara 2 bagian.
tersusun secara cocok. Itu namanya ma yata'allafu. Wa huwa akhassu minat tarkib. Dan ta'lif tersusun, terangkai, tertata, ta'aluf wa aqallu ma yata'allafu itu adalah minimal tertata atau terangkai. Merangkai itu lebih khusus daripada menyusun. Ini nanti nggak ada faedahnya apa-apa. Ini cuma menjelaskan kata ta'lif dengan tarkib, bahwasanya kata ta'lif itu lebih khusus daripada tarkib. Ta'lif merangkai itu lebih khusus daripada tarkib. Kenapa? Idit tarkibu dhammu kalimatin ila ukhra fa aktsaro. Karena tarkib itu hanyalah menumpuk, hanyalah menyusun. Dham itu maknanya menumpuk. Satu kata kepada kata yang lain maupun bisa lebih banyak, 2 atau 3, itu namanya tarkib. Enggak harus tertata. Jadi tarkib itu lebih umum. Makanya tarkib itu ada banyak. Ada tarkib isnadi, merangkai, menyusun yang sifatnya itu isnad ilaih. Ada yang bahkan tarkib asal-asalan juga dinamakan tarkib masji. Sing gak cocok barang dipaksa cocok. Nah, itu namanya tarkib. Tarkib masji kan gitu. Bakla bakka gak cocok aslinya itu, tapi dipaksa masji, diaduk. Maka tarkib itu lebih umum daripada ta'lif. Kalau ta'lif itu menyusun dan pas, cocok, serasi, itu namanya ta'lif. Adapun tarkib itu pokoknya numpuk, yang penting ketumpuk, mbok cocok boga. Yang penting tersusun, entah rapi entah ndak, yang penting tersusun. Kalau ta'lif itu harus tersusun rapi. Fakullu mu'allafin murakkabun, maka setiap yang terangkai itu pasti tersusun. Min ghairi aksin, dan gak bisa dibalik. Tidak setiap yang tersusun itu terangkai secara rapi. Meja ini tersusun ini, tapi gak rapi. Ya, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang menceng, ada yang, itu namanya tersusun. Jadi tersusun itu lebih umum. Ini nggak ada faedahnya apa-apa. Ini cuma hanya menjelaskan bahwasanya taklif, kata taklif dan kata tarkib itu lebih umuman tarkib, karena tarkib itu asal-asalan juga boleh. Kalau taklif itu harus tertata. Maka di sini digunakan bahasa taklif, wa aqallu ma yata'allafu, bukan wa aqallu ma yatarakkabu. Karena ini sedang membahas minimal. Lah kalau minimal itu ya harus dipilihkan kata yang paling pas, yaitu sesuai. Lah mosok berdua saja nggak cocok, sudah sedikit nggak cocok, kan jelek sekali. Paham? Ini nggak ada kaitannya apa-apa dengan nahwu. Ini hanya pemilihan bahasa dari musonif. Musonif itu mengatakan wa aqallu ma yata'allafu. Padahal aslinya kan bahas tarkib toh, ya toh. Di depannya kan bahas tarkib. Kalam itu syaratnya kan harus lafadz dan harus tersusun. Lah kok sekarang kok tiba-tiba pakai bahasa taklif, ini apa? Ini sama maknanya juga tarkib. Aslinya itu wa aqallu ma yatarakkabu, dan minimal tersusunnya kalam itu dari 2 isim atau dari fiil dan isim. Cuma ini musannif menggunakan bahasa taklif itu biar lebih pas. Karena kan bahas minimal. Cuma 2 kan, lah 2 saja masa nggak cocok. Jadi pemilihan kata ya ta'allahu ini nggak apa-apa, ini bagus. Sampean mau ganti wa aqallu ma yatarakkabu juga sama. Jadi nggak ada faedahnya apa-apa ini dalam masalah kalam. Cuma ini hanya pemilihan kata saja, penggunaan bahasa yang lebih cocok. Karena musannif sedang membahas susunan yang paling minimal, yaitu 2. Lah masa 2 orang aja nggak cocok. Makanya kan ada bahasa sampean niku ahlu sunnah wis saiti tengkar saja. Wis saiti wong saiti gak cocok ae. Apalagi dengan orang banyak.
Itu, jadi perhatikan, ini nggak ada faedahnya apa-apa dalam masalah kalam, nggak ada pengaruhnya apa-apa dalam masalah kalam. Ini hanya sekedar penggunaan bahasa penulisan supaya nyambung. Karena kan awalnya bahas syaratnya kalam harus tarkib, ini kok taklif, sama sebenarnya. Kata tarkib dengan taklif itu sinonim, hampir sama. Cuma kalau mau lebih detail lagi, taklif itu lebih pas. Jadi maknanya kalam itu minimal pokoknya harus ada isim. Maka isim itu adalah bahan utama kalam. Dia adalah rukun yang paling utama. Kalam tanpa isim nggak bisa. Kalam tanpa fi'il bisa, kalam tanpa huruf bisa, tapi tanpa isim ini tak tergantikan. Qauluhu min ismaini intaha minat tasrih. Tasrih punyanya siapa kemarin? Siapa penulis tasrih? Al-Azhari. Qauluhu, ucapannya min ismaini ay hakikotan. Minimal dia tersusun dari dua isim. Maknanya adalah baik secara hakikat, secara aslinya memang asli dua, au hukman atau dihukumi dua. Fal awwalu, maka contoh yang pertama yaitu yang untuk dua isim hakiki, dua isim memang nahwu hadza zaidun. Dia itu contohnya adalah hadza zaidun. Contohnya adalah, nah kalau diartikan contohnya adalah itu nahwu itu artinya i'rabnya mubtada. Tapi sebenarnya fal awalu nahwu itu sudah khobar. Jadi sebenarnya nahwu hadza zaidun ini adalah nahwu mudhaf hadza zaidun yang dalam kurung ini mudhaf ilaih. Jadi enggak cocok kalau pakai titik dua gini. Karena mudhaf ilaih. Fal awalu nahwu hadza zaidun. Maka yang pertama yaitu yang dua isim secara asli, contohnya hadza zaidun. Maka hadza zaidun itu asli memang walaupun diperiksa sampai ke dalam-dalamnya pun memang cuma dua isim dia itu. Hadza itu satu isim, satu kata, dan dia adalah isim isyarah. Zaidun itu juga isim, juga satu kata. Nah ini dua, ini asli dua. Ada juga yang dua itu secara hukum, secara nampak di dhahir. Wasani yang kedua kamitsalil musannif. Asani di sini balik ke hukman. Adapun contoh yang dua isim secara hukum adalah kamitsalil musannif, seperti contohnya musannif Zaidun qaimun. Itu secara dhahir nampaknya adalah dua, Zaid dan qaim. Tapi kalau diteliti lagi sampai kedalamannya itu adalah tiga sebenarnya. Cuma yang ketiga itu nggak dianggap, nggak dihukumi sebagai kata tersendiri. Jadi sebenarnya di dalam qaimun itu ada dhamir huwa. Tapi dalam ilmu nahwu dhamir huwa yang ada di dalam isim fa'il itu tidak dianggap sebagai kata tersendiri. Perhatikan, fa innal wasfa, karena sesungguhnya sifat wasfa di sini adalah qaimun. Wasf itu mencakup yo isim fa'il, yo isim maf'ul, yo sifah musyabbaha, yo masdar, semua itu disebut sebagai wasf. Karena sesungguhnya wasf yaitu di sini adalah qaimun ma'a marfu'ihi, bersama dengan marfu'nya. Karena isim fa'il itu harus punya marfu', namanya fa'il, fa'ilnya isim fa'il. Isim maf'ul juga punya marfu', namanya naibul fa'ilnya isim maf'ul. Karena di dalam isim misalnya al-madrubu yang dipukul, itu sebenarnya ada huwa, dia yang dipukul, gitu. Itu namanya marfu'ihi, ma'mulihi gitu. Paham? Isim fa'il di dalamnya itu ada domir, dan dia domir itu i'rabnya sebagai fa'il dari isim fa'il. Itu secara detail kata kayak gitu. Jadi seperti Zaidun qaimun, itu Zaid dia adalah Zaid sedang berdiri, atau Zaid seorang berdiri.
dia. Itu kalau detail, tapi kita nggak bahas detail itu. Jadi sebenarnya dalam wasf, dalam isim fa'il itu ada domir. Dalam isim maf'ul juga ada domir. Makanya dikatakan ma'am marfu'ihi, karena i'rabnya marfu' fa'il. Karena sesungguhnya sifat di sini adalah qa'imun bersama dengan marfu'nya yaitu fa'il, domir huwa di dalam qa'imun, al-mustatiri yang dia itu domir mustatir tersembunyi, fi hukmil ismil mufrad, dia itu dihukumi isim yang satu, dihukumi satu kata. Fi hukmil ismil mufrad, mufrad di sini maknanya adalah satu, kata satu. Bukan kok mufrad musanna jamak, itu bukan. Mufrad maknanya di sini adalah satuan kata. Jadi qaimun itu dihukumi satu kata. Walaupun sebenarnya di dalamnya itu ada domir mustatir. Tapi domir mustatir yang ada pada isim fa'il itu tidak sebagaimana domir mustatir yang ada pada fi'il. Kalau domir mustatir yang ada pada fi'il itu dihukumi satu kata. Tapi kalau domir mustatir yang ada dalam isim fa'il itu tidak dihukumi kata tersendiri, dia ngikut kata numpang, gak iso dipisah soalnya. Dia adalah bagian. Fi hukmil ismil mufrad, dia adalah dihukumi satu kata. Bidalili, apa buktinya? Apa penguatnya? Bidalili anna dhamiro al-mustatiro fihi la yabruzu fi tathniyatin wala jam'in. Buktinya domir yang ada pada qaimun, domir huwa yang ada pada qaimun, atau domir huma yang ada pada qaimani, dan atau domir hum yang ada pada qaimuna, itu tidaklah bisa nampak, la yabruzu, tidak nampak, fi tasniyatin wala jam'in, ketika dalam kondisi musanna dan juga dalam kondisi jamak itu enggak nampak domir itu. Berarti dia itu domir yang sekedar dihukumi saja. Itu. Wa amma nahwu qaimani wa qaimuna, adapun seperti contoh qaimani atau qaimuna, mereka berdua berdiri, qaimuna mereka banyak berdiri, fal alifu wal wawu harfa tasniyatin wa jam'in, maka alif dan wawu qaimani, alif qaimuna, wawunya itu bukan domir. Itu adalah harfa dua huruf musanna dan huruf jamak, tanda saja itu, bukan kata. Itu hanya huruf. Huruf di sini adalah huruf mabani. Paham? Huruf di sini bukan kok huruf ma'ani, bukan. Ini huruf mabani. Kalau huruf ma'ani lah jadi kata nanti. Maka alif dan wawu di situ dua-duanya hanyalah huruf musanna dan huruf jamak. Huruf di sini adalah huruf mabani, bukan huruf ma'ani ya. Hanya sebagai huruf hijaiyah tok gitu loh. Huruf hijaiyah untuk tanda musanna dan tanda jamak. Wa dhamiru mustatirun fihi ma, adapun domir masih terus senantiasa mustatir. Makanya domir yang ada pada qaimani dan domir yang ada pada qaimuna dan domir yang ada pada qaimun itu enggak dianggap sebagai kata dengan sendirinya. Karena apa? Karena dia enggak bisa nampak. Selamanya di situ. Gitu loh. Wa dhamiru mustatirun fihi ma, dan domir masih senantiasa bersembunyi di dalamnya. Bikhilafil fi'li, berbeda dengan domir mustatir yang ada pada fi'il, koma, komu. Alifnya itu bukan kok tanda, bukan tanda musanna, tapi itu memang domir, memang kata itu. Jadi seperti koma Zaidun koma itu berapa kata? Zaidun koma berapa kata? 3 kalau itu. Karena di dalam koma itu ada domir huwa, dan domir huwa itu dihukumi kata tersendiri. Buktinya ketika musanna dan jamak nampak Zaidun koma, Az-Zaidani koma, Az-Zaiduna komu. Nampak domir kata sendiri. Berbeda dengan Zaidun qaimun.
Qaimun itu nggak dihukumi dua, tapi dihukumi satu, walaupun sama-sama sebenarnya ada domir. Karena tadi bedanya domir yang numpang pada fi'il itu bisa dihukumi sebagai kata tersendiri. Kalau domir yang numpang pada isim fa'il atau domir yang numpang pada isim maf'ul itu tidak bisa dihukumi sebagai kata tersendiri. Maka bedanya itu, Zaidun qaimun dihukumi dua kata, Zaidun qoma itu tiga kata, karena ada Zaidun, ada fi'il qoma, dan ada domir lagi huwa. Paham? Paham? Ya, nah itu. Bikhilafil fi'il, berbeda dengan domir yang ada pada fi'il, fa inna dhamira fihi, karena sesungguhnya domir yang numpang pada fi'il kalimatun biroksiha ai binafsiha, adalah satu kata dengan dirinya sendiri, mandiri dia, kata mandiri, bisa nampak, bisa dipisah, bisa diberdirikan sendiri, bisa. Tapi kalau yang domir yang ada pada qaimun, dia itu kata yang selalu numpang, maka nggak dihukumi kata tersendiri. Fa inna dhamira fi kalimatun bi ra'siha bidalili annahu, dalilnya apa? Annahu yabruzu, dia bisa nampak fit tasniyati wal jam'i, di ketika musanna dan ketika jamak. Nahwu qoma qamu, maka alif yang ada pada qoma itu domir, kata sendiri, dihukumi dua ini. Qoma ini dua kata, qamu wawu jamaah ini dua kata. Berbeda dengan qaimani dan qaimuna. Alif di situ adalah bukan kata sendiri, tapi alif di situ adalah alif tasniyah. Buktinya dia ikut dengan nun. Qaimuna juga wawunya juga ikut dengan nun. Nun sebagai ganti dari tanwin. Itu. Faham di sini? Ini cuma sebenarnya cuma otak-atik ucapannya musannif dari dua kata. Akhirnya jadi segini panjangnya. Sebenarnya ya nggak perlu panjang-panjang, minimal kalam itu dari dua isim cukup. Entah itu secara hukum atau secara hakikoh, itu adalah pembahasan yang nggak seberapa berpengaruh. Cuma sampean dapat faedah bahwasannya tadi domir yang ada pada wasaf, isim fa'il atau isim maf'ul atau masdar, sifat musyabbahah dan yang semisalnya, itu adalah tidak dihukumi kata tersendiri. Adapun domir yang ada pada fi'il, koma, komu, komat, komata, kumna, semua itu adalah domir dihukumi kata tersendiri, dihukumi keluarga tersendiri, mandiri. Nanti ada rumus untuk membedakan kapan kata itu dihukumi satu kata, kapan dua kata. Ketika bahas definisi kata nanti. Wa qauluhu, dan ucapannya au min fi'lin wasmin, minimal kalimat atau kalam itu dirangkai dari fi'il dan satu fi'il dan satu isim. Urifa min hadza, diketahui dari pembatasan ini, walladzi qablahu, dan sebelumnya, annal kalama la yata'allafu min fi'laini, kalam itu enggak bisa dibuat dari dua fi'il. Kaono kata kalimat itu dari dua fi'il enggak bisa tanpa isim. Wala min harfaini, dua huruf juga nggak bisa. 3 huruf, 100 huruf pun nggak bisa. 100 fi'il pun nggak bisa. Ini min fi'laini ini minimal. 100 fi'il pun nggak bisa. 100 huruf pun nggak bisa kalau nggak ada isimnya. Wala min fi'lin wa harfin, juga nggak bisa dari satu fi'il maupun satu huruf, nggak bisa. Harus ada isim. Wala min ismin wa harfin, isim juga nggak bisa berdiri sendirian, harus punya isim yang lain atau punya fiil. Pokoknya isim itu harus ada dalam kalam, terus gandengannya itu dengan fiil atau dengan isim yang lain. Nggak bisa isim itu berdiri dengan huruf. Wala min ismin wa harfin, nggak bisa. Gimana contohnya nggak bisa? Kalam itu cuma dibuat dengan isim dan huruf tok. Fil baiti tok, nggak bisa. Wa amma nahwu, adapun seperti ini adalah penjelasan wa amma nahwu, ini penjelasan untuk yang nggak bisa dari isim dan huruf. Loh, di sana kan ada cuma ya zaidu tok. Ada yang bantah misalnya wa amma, ada yang bantah bahwasanya loh di sana ada
ya Zaidu, itu cuma satu huruf, satu isim. Maka fa mu'allafun min fi'lin wasmaini. Maka ya Zaidu itu sebenarnya dia itu tersusun dari satu fi'il dan dua isim dan satu huruf. Kalau dalam ya Zaidu, kalau dalam gantiannya yang aslinya ya enggak ada, cuma satu fi'il dan dua isim. Lianna harfan nida naibun an fi'lin mahdzuf, karena sebenarnya huruf nida itu adalah ganti dari fi'il yang tersembunyi ma'fa'ilihi bersama dengan fa'ilnya. Wat takdiru unadi Zaidan. Jadi ya Zaidu itu kalam dia. Orang bilang, "Hei Muhammad," itu kalam karena difahami. Loh kok cuma satu huruf sama satu isim? Enggak, itu aslinya adalah satu fi'il dan dua isim, karena takdirnya adalah unadi Zaidan. Karena ya itu adalah ganti dari unadi. Unadi itu adalah domir ana dan fi'il mudhari' nada yunadi. Jadi dihukumi dua kata, dan Zaidan satu lagi berarti tiga kata. Jadi ya Zaidu itu walaupun dohirnya itu cuma isim sama huruf, tapi aslinya itu adalah tiga kata, yaitu satu fi'il dan dua isim. Qala wal qala al-musannif wal kalimatu qaulun mufradun. Perhatikan, tadi sudah selesai masalah kalam. Qala wal kalimatu qaulun mufradun. Adapun kalimah itu dalam bahasa Indonesia adalah kata. Qaulun mufradun adalah ucapan yang satu saja. Kalau dalam bahasa Indonesia, kata adalah satuan bahasa yang paling kecil, itu kata. Satuan bahasa yang paling kecil itu namanya kata. Qaulu wal kalimatu hiya bi fathil kaf wa kasril lam, dan di kasrah lamnya li. Wa fiha lughatani ukhrayan. Kalimatun itu memiliki dua bahasa yang lain, dua logat yang lain. Ihdahuma bi fathil kaf wa sukunil lam ala wazni tamratin. Yang pertama, salah satu dari keduanya adalah dengan memfathah kaf dan lamnya disukun, kalmah, tamroh. Wa tsaniyah bi kasril kafi wa sukunil lam, ka-nya di kasroh, kilmah, ala wazn sidroh. Sidroh pohon bidara, tamroh kurma. Seperti bunyinya seperti sidroh, kilmah atau kalmah atau kalimah. Wahuma litamim, dua yang terakhir tadi ini, kalmah sama kilmah, ini adalah bahasanya Tamim. Tamim bin Murr, termasuk dedengkotnya orang Arab, Tamim. Wal ula, dan yang pertama yaitu kalimah, li ahli Hijaz, adalah miliknya ahli Hijaz. Wahyal fusha, dan yang punyanya ahli Hijaz inilah yang fasih, yang bagus. Wa biha ja'at tanzil, dan dengan lughahnya ahlul Hijaz, Al-Quran datang dengan bahasa mereka. Qala ta'ala wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla, dan sempurnalah perkataan Rabbmu secara kejujuran maupun keadilannya sudah sempurna semua. Seluruh kalamullah itu telah sempurna kebenarannya maupun keadilannya. Ingat ya, penggunaan kata kalimah kalau di dalam Al-Quran itu seringnya maknanya adalah malah kalimat, bukan kata, malah kalimat seluruhnya. Itulah yang kata Syekhul Islam itu aneh. Wong malah dalam Al-Quran itu kalimah itu artinya malah perkataan sempurna, kok dalam ilmu nahwu malah kalimah itu dihukumi kata satu. Nah ini nggak apa-apa. Waktu telaku fil lughati, dan kata dalam bahasa, dalam penggunaan sehari-hari, dalam percakapannya orang Arab, itu dia malah diitlakkan, dipakai alal jumalil mufidah, untuk jumlah-jumlah yang sudah sempurna, untuk perkataan sempurna. Kata. Jadi bukan dalam penggunaan dalam bahasa Arab, dalam ucapan sehari-hari, bukan dalam ilmu nahwu maksudnya. Itu namanya kalimah, itu justru dipakai untuk ucapan yang sudah sempurna. Tapi dalam ilmu nahwu justru dipakai untuk kata yang satuan.
Nah, ini bahasa Indonesia juga seperti itu. Karena dalam ilmu bahasa Indonesia, kata itu artinya satu kata, tapi dalam penggunaan kita sehari-hari, kata siapa? Itu maknanya apa? Apakah satu kata atau ucapan sempurna? Ucapan sempurna sama, bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu sama. Kata kalau dalam penggunaan percakapan kita artinya ya omongan. Kata siapa? Itu maknanya bukan kok satu-satuan, tapi dalam ilmu bahasa Indonesia ya kata ya maknanya satu kata. Perkataan bukan perkalimatan, ya toh? Nah, itu. Makanya dikatakan ini perkataan siapa, bukan perkalimatan. Enggak apa-apa. Itu. Jadi dalam bab ini bahasa Indonesia dengan bahasa Arab sama. Waktu telaku dan kalimah itu dipakai dalam penggunaan selain ilmu nahwu adalah untuk sebuah pembicaraan yang utuh. Kaqouli ta'ala, kalla inna kalimatun huwa qailuha. Sekali-kali tidak, itu hanyalah sebuah ucapan. Dia sendiri pengucapnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Isyaratun ila qaulihi innaha, itu domir itu isyarah kepada perkataan sebelumnya, yaitu ucapannya orang-orang kafir ketika di neraka, minta ya Allah, Rabbirji'un, ya Allah kembalikanlah aku, la'alli a'malu sholihan fima taraktu, supaya aku bisa beramal soleh terhadap atau dalam apa-apa yang sudah aku tinggalkan dulu nggak aku lakukan. Aku balik nang dunya ya Allah biar tak lakukan. Dijawab sama Allah Subhanahu wa taala, kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun, itu hanyalah ucapan, dia sendiri yang mengucapkannya. Maksudnya nggak akan terjadi, itu cuma ucapannya dia saja. Nah, dari ayat ini kita bisa mengambil bahwasannya kalimah dalam Al-Quran itu maknanya justru adalah perkataan secara sempurna. Itu dalam penggunaan sehari-hari, dalam penggunaan Al-Quran. Tapi berbeda 100% dalam ilmu nahwu wa fil istilahi, dan di dalam istilah ilmu nahwu adalah tutlaku. Ala di sini mutalik dengan tutlaku atasnya itu. Justru diitlakkan untuk al-qaulul mufrad, satuan kata, kata yang bunyi satu, meja, pintu, kamar, itu satu. Itulah kata. Kama dzakarahul musannif, sebagaimana disebutkan oleh musannif. Wal muradu bil qauli al-lafdhu ad-dalu ala ma'nan, dan yang dimaksud dengan qaul adalah lafaz yang menunjukkan makna, karojulin wa farosin. Pokoknya harus satu kata, satu ucapan. Seperti rojul, faros, laki-laki, atau faros, seekor kuda. Fa kharaja bi qaidil lafzi al-khattu wa nahwuhu, maka keluar dengan catatan lafaz adalah garis dan yang semisalnya, ya kemarin isyarat, gambar dan semuanya itu bukan kata. Fa innahu wa in dalla ala ma'nan lakinnahu laisa bilafdin. Walaupun semua itu menunjukkan makna, tapi semua itu bukanlah lafaz. Kemudian ucapan menunjukkan wa kharaja biqaidi kaunihi dalan ala ma'nan, dan juga dikeluarkan dengan catatan bahwasanya dia itu adalah lafaz yang harus menunjukkan makna. Itu adalah ucapan yang terlontar dari mulut tapi nggak ada maknanya. Jadi sampean harus paham, antara qaul dengan lafaz itu lebih umum mana? Lebih umum mana? Qaul dengan lafaz itu lebih umum lafaz. Kenapa? Karena lafaz itu semua yang terlontar dari mulut, bermakna atau enggak bermakna itu dihukumi lafaz. Kayak sampean bunyi mulutnya bunyi tutut, nah itu lafaz, enggak ada makna nih. Tapi kalau qaul adalah sebuah ucapan yang bermakna. Nahwu ala makna, nahwu daizin, seperti daiz, maklubu zaid, kebalikannya zaid. Ini bukan qaul, bukan ucapan, tapi lafaz. Karena dia terlontar dari mulut, bunyi dari mulut. Lafaz itu semua yang berbunyi dari mulut, itu namanya lafaz. Kalau qaul itu yang bermakna, yang terucap dari mulut tapi mengandung makna. Fa innahu wa in kana lafdhan, karena kata dais, fa innahu itu balik kepada dais. Karena dais walaupun dia adalah lafaz karena suara yang keluar dari mulut, lakinnahu la yadullu ala makna, tapi dia enggak menunjukkan makna. Fala yusamma syai'un min dzalika wa nahwihi qaulan.
Maka semua itu tidaklah disebut sebagai ucapan, tapi disebut sebagai lafaz. Fatabayyana min hadza anna kulla qaulin lafdun wala aksa. Maka jelas dari ini bahwasanya setiap lafaz itu, setiap qaul itu adalah lafaz, tapi tidak setiap lafaz itu qaul. Wal muradu bil mufradi huna, dan yang dimaksud dengan mufrad dalam ucapan saya di sini, qaulun mufradun, dalam ucapannya musannif, ma yutalaffadhu bihi marratan wahidan, yaitu apa-apa yang dibunyikan sekali bunyi. Wal murakkabu aksuhu, sedangkan yang tersusun itu adalah yang dibunyikan, yang bisa dibunyikan berkali-kali, itu namanya tersusun. Maknanya gimana ini dibunyikan sekali ini? Mithalul mufrad, contohnya mufrad dalam bab ini zaidun wa rijalun. Jadi rijal itu juga dihukumi mufrad dalam bab ini karena dia dibunyikan sekali walaupun artinya itu banyak. Wa mithalul murakkab Abdullah, Abdullah itu murakkab, alaman sebagai nama. Wa nahwu mimma yutalaffadhu bihi marratain, dan yang seperti Abdullah yang bisa dibunyikan 2 kali. Maksudnya piye dibunyikan 2 kali ini? Saya bilang Abdullah, sekali apa 2 kali? Sekali apa 2 kali? Sekali lho. Iya kok piye? Bingung toh? Apa aku ya bingung wingi. Gimana umat? Gimana ini maksudnya? Dibunyikan sekali maksudnya gimana? Satu ketukan kah atau gimana? Ini di sini ini letak rumus kapan kita menganggap kata itu dihukumi 1 atau 2. 1 kata atau 2 kata itu rumusnya di sini. Penting sekali ini makanya. Gimana maksudnya ini? 3 kata barang kapan dibunyikan sekali ya bunyi sekali, jangan nih. Zaidun qaimun fid dari. Jadi maksudnya gimana? Ma yutalaffadhu bihi marratan wahidatan ini. Jadi rumusnya kata itu dihukumi 1 adalah dibunyikan sekali. Maksudnya gimana? PR ya? P maksudnya? Oh, sadar? PR berarti? Enggak ada yang jawab? Wes buat PR saja. Jadi gimana kita menghukumi kata itu dihukumi 1 atau 2 itu apa ciri-cirinya? 3 kata pun kalau dibunyikan sekali ya sekali loh. Zaidun qaimun. Zaidun qaimun. Nah, cepat ya padha wae sekali ya, 1 sekali. Piye maksudnya? Hah? Lah yo, ngukuminya gimana ini dengan definisi ma yutalaffadhu bihi marratan wahidatan? Kalau misalnya ada nama Zaidun qaimun, jadikan 1 nama itu. Jadi rumusnya itu maknanya dibunyikan sekali itu maksudnya nggak bisa dipotong. Abdullah bisa nggak kamu potong? Abdun saja, Allah saja bisa. Itu maka 2 kata. Maka kata itu kalau ketika membunyikannya itu bisa dipotong, bisa dibagi-bagi, berarti itu sudah bukan 1 kata namanya. Kalau 1 kata nggak bisa dibagi. Zaidun, Zaidun, nggak iso. Nah, rumusnya di situ. Jadi ini yang bikin bingung. Ma yutalaffadhu bihi marratan wahidan itu harus ma yajibu atau ma la yajuzu an yutaqatta. Ma la yajuzu an yuqta wa la yujazza, enggak bisa dibagi-bagi. Itu rumusnya. Wes kita lanjut besok insyaallah. Kan depan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu